Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Al-Fagir hormati para guru kita semua, Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, dan kepada Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, Habib Qasim bin Ja'far Segaf, dan para guru-guru lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Al-Fagir sebenarnya hari ini itu sakit gigi. Sudah 1 minggu sakit gigi. Giginya bengkak. Kemudian akhirnya karena gak kuat kita cabut ini punya gigi. Kita cabut kita punya gigi. Sakitnya minta ampun ketika dicabut itu. Selesai dicabut sakitnya minta ampun. 2 minggu sampai sekarang masih sakit. Karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Walhasil kalau gigi ompong itu makan kebuli gak enak, makan daging gak enak, makan ayam gak enak, makan yang keras-keras gak enak. Sehingga kemudian Al-Fagir nanya ke dokter gigi ini, dokter, seandainya nanti saya mau tanam ini gigi, cara numbuhkan gigi ini lagi gimana? Caranya cuma satu, tanam gigi. Kemudian seandainya Al-Fagir ini mau tanam gigi, berapa biayanya? Biayanya berapa? Kemudian kata dokter, antara 15 sampai 25 juta satu gigi. 15 sampai 25 juta. Gak kurang dari itu. Bayangkan berapa nikmat gigi yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebih ada 30 sekian gigi. Kalikan 15 sampai 25 juta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena itu kata Allah, jangan berhitung dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini baru nikmat gigi, kita tidak bisa berhitung. Sehingga segala ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semua menjadi murah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidak ada artinya, karena sebelum kita melakukan ketaatan ini Allah sudah deposit terlebih dahulu kepada kita dengan berbagai nikmat yang tidak bisa akan kita bayar sampai kapanpun kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur Allah tambah lagi, sehingga kamu makin tidak bisa mensyukuri nikmat Allah secara mutlak, karena semakin bersyukur semakin Allah tambah. Sudah ini bersyukur untuk bayar yang kemarin karena sudah diberi nikmat, ketika bersyukur Allah tambah lagi, sehingga makin kita gak bisa bersyukur secara mutlak kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mau menegaskan bahwa kita ini hamba dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bukan bentuk kita membayar kepada dia, tapi syukur itu bentuk meneguhkan bahwa kita ini hamba, tidak ada apa-apanya, bahwa engkau adalah Allah yang maha segalanya, la haula wala quwata illa billah. Semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lemah, tidak ada apa-apanya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang di luar diri kita, melakukan hal-hal yang sekitar diri kita aja deh. Kita itu untuk mencium siku kita aja nih gak bisa. Ini pasti nyobain. Coba siku nih Anda cium pakai mulut Anda sendiri, itu gak bisa. Siapa kita? Nyium siku kita sendiri aja gak bisa. Apa yang akan dibanggakan dari Bani Adam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Apa? Awalnya air sperma, akhirnya bangke. Apa yang kita akan banggakan dari diri kita? Diri kita ini lemah, kotor, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Anda ini terlihat baik di mata orang, hanya karena aib Anda ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena diri kita. Karena itu la haula wala quwata illa billah. Maka kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pusakanya kita, kekuatan utama kita adalah doa yang tadi disampaikan oleh Habib Abdullah. Doa itu yang menjadi kekuatan utama kita, bukan diri kita. Gigi saya disembuhkan oleh dokter karena Allah, penyakit kita diangkat oleh dokter karena Allah, kita menjadi kaya dari bos kita karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu dengan mudah membolak-balikkan kita
Ada orang yang dulunya miskin, besok bisa jadi kaya begitu saja, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Ada yang kaya, besoknya jadi miskin begitu saja dengan cara yang Allah bikin dengan mudahnya. Maka kekuatan utama kita adalah doa. Ada seorang yang setiap hari jualannya adalah roti. Setiap dia jualan roti, bikin roti, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia miskin, tapi dia ngefans kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia ngefans kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan ingin berjumpa dengan Imam Ahmad, tapi jaraknya terlalu jauh, dia gak punya biaya buat pergi ke sana. Akhirnya dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya ketemu dengan Imam Ahmad. Tiba-tiba Imam Ahmad di rumahnya ngerasa gak enak, pengen pergi ke satu kota, tapi entah urusannya apa gak tahu, tapi pengen ke kota itu. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke kota itu. Sampai di kota itu karena bingung, gak ada kerjaan yang harus dikerjakan, beliau masuk ke masjid, kemudian sholat maghrib, sholat isya, setelah itu tidur di pelataran masjid. Ketika tidur ada orang yang lewat, melihat orang ini, kemudian kata orang ini, daripada kamu tidur di masjid, mending kamu tidur di rumah saya tidak punya istri, saya bekerja biasanya sampai subuh bikin roti, kamu tidur sampai subuh, nanti subuh saya yang tidur, saya bangunin kamu silahkan keluar lagi untuk menyelesaikan urusan-urusanmu. Baik, kata Imam Ahmad. Ini orang belum tahu, belum saling kenal. Akhirnya sampai ke rumahnya, orang itu lanjut bikin roti. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad nanya, apa doamu yang belum terkabulkan? Kenapa engkau bertanya begitu, kata orang ini? Karena tidak ada orang yang beristighfar kepada Allah setiap hari yang doanya tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata orang ini, iya, ada satu doa yang belum ditunaikan oleh Allah kepada saya. Apa doanya? Saya ingin ketemu dengan seorang ulama besar yang saya sangat ngefans kepada dia. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ini yang menyebabkan Imam Ahmad ibn Hanbal merasa ingin pergi ke kota itu. Allah bikin rekayasa sedemikian rupa sehingga Imam Ahmad dibuat datang ke kota itu tanpa ada urusan, dibuat sehingga ketiduran di masjid, dibuat bertemu dengan orang ini, dan dibuat diajak ke rumahnya orang ini. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah kekuatan doa. Kekuatan doa yang dimiliki oleh kita. Tanpa itu kita tidak punya kekuatan apa-apa. Usaha kita, daya dan upaya kita itu menjadi tidak ada artinya tanpa doa. Karena itu sempurnakan semuanya dengan doa. Dan ini yang menjadi masalah kita. Seringkali kalau majelis-majelis seperti ini, misalnya pas maulid kita duduk khusyuk, pas mahallul qiyam kita duduk khusyuk, pas ceramah kita duduk khusyuk mendengarkan ceramah. Pas doa di akhir biasanya kita mulai sibuk sendiri, mulai buka HP kita, mulai berdiri sebagian, mulai ngurusin ini, mulai ngurusin itu, fokusnya hilang. Seolah-olah doa itu bukan inti dari majelis, padahal doa itu adalah inti dari majelis. Ini bukan suara-suara nyanyian yang kemudian setelah doa ya udah sambil gimana. Enggak, ketika doa kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, ketika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Tapi ketika kamu ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa kamu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka khusyuklah dalam doa itu. Ketika majelis, ketika doa, khusyuk. Malah inti dari majelis itu, kata para ulama, adalah doa. Karena itu doa itu harus kita khusyuk, karena itu senjata utama kita. Bukan yang lainnya, bukan kekuatan kita, bukan daya upaya, bukan orang dalam sini, orang dalam situ, kenal ini, kenal itu, enggak. Senjata kita adalah doa. Karena itu ketika ada masalah, bukan ngadu di medsos, bukan ngadu ke ini ke itu, enggak. Ngadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, senang sekali Al-Fagir ada di tengah-tengah majelis ini, karena ini berita gembira untuk kita. Antum semua ini bisa ada di tempat ini adalah suatu
kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah ini. Saya lihat mayoritas ini anak-anak muda. Kalau dipikir dari logika anak muda yang penuh dengan nafsu, seharusnya antum ini tidak di sini. Seharusnya ada di mall, ada di kafe, pacaran sana, pacaran sini. Ini malam minggu, ngapain kalian di sini? Ini malam minggu ngapain di sini? Malam minggu jam 9:30 di majelis. Ini yang kalau disebut tersesat ke jalan yang benar itu ini. Jadi malam minggu umumnya anak muda gak ke majelis. Malam minggu pergi ke kafe. Ada yang maksiat sono, maksiat sini. Minimal nonton bola. Minimal main game. Minimal rebahan capek. Tapi antum semua sekarang ada di sini. Antum semua ada di sini. Ada sesuatu yang dilawan di dalam diri antum untuk sampai ke sini. Ada sesuatu yang dilawan. Itu yang disebut dengan sofwah, kata Nabi Muhammad. Dorongan untuk melakukan hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Itu dilawan oleh antum sehingga antum bisa sampai ke tempat ini. Tidak mudah orang bisa sampai ke tempat ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Antum kira mudah sampai ke tempat ini? Secara fisik mungkin mudah, tapi ketika antum bisa sampai ke tempat ini, duduk di tempat ini, itu murni karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada antum semua sehingga antum bisa duduk di tempat ini malam minggu. Malam minggu orang majelis. Ini orang yang nggak normal di dunia. Tapi di akhirat nanti ini orang-orang yang normal. Gak usah diamini, dia memang ini. Emang ini kenyataannya. Orang yang normal adalah yang ini. Yang di sana yang tidak normal. Logika kita, kenapa Anda bisa di sini? Ada sesuatu yang dilawan di dalam dada Anda sehingga Anda bisa ada di sini. Tidak mudah, ini karunia dari Allah, syukuri karunia ini. Anda bisa ada di sini, ini syukuri. Karena ini karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah, Anda gak bisa ada di sini. Bahkan udah niat nih, kadang dari rumah mau ke majelis Nurul Mustafa. Nyampe tengah jalan ada kafe yang biasanya sepi tiba-tiba rame. Ngundang penyanyi dangdut. Kebetulan penyanyinya kita suka dengerin di YouTube. Wah, seger nih kayaknya. Berhenti dulu dah. Nurul Mustafa kan minggu depan juga masih ada. Bahkan gak usah nunggu minggu depan, besok malam juga bisa ada. Sambil parkir motornya, Bib maafin Bib, aneh di sini dulu Bib malam ini Bib. Itu udah niat. Padahal udah niat tuh, bisa jadi meleng. Kenapa kalian ketawa? Karena mungkin pernah ngerasain. Mau ke sini meleng ke sono, meleng ke sini. Atau mau ke sini di luar kekuatan dari kita. Pas belum nyampe ke sini bensin habis. Diuji oleh Allah. Udah bensin habis nih, berarti gak boleh ke majelis dulu deh. Ya udah kita pulang dulu deh. Ban bocor, ada aja. Ketika Allah tidak mengizinkan, tidak mengkaruniakan kepada kita untuk sampai ke tempat ini, Allah bikin sesuatu sehingga Anda tidak sampai ke tempat ini. Tapi ketika Anda sudah sampai ke tempat ini, maka syukuri. Karena ini karunia yang besar dari Allah. Tidak seharusnya antum malam minggu di sini nih. Kalau bukan ahli surga tidak akan ada di sini malam minggu. Ada di kafe, ada di taman, pacaran, ini beli martabak manis buat pacarnya ini. Pokoknya nggak karuan udah. Tapi kita malam minggu ada di sini. Al-Fagir sendiri sampai ke sini. Ya karena tadi tiba-tiba bertemu dengan Syakir di satu acara. Al-Fagir merencanakan bersama Habib Muhammad Al-Kaf untuk pergi ke sini. Tapi belum sampai untuk sampai ke sini. Tapi tiba-tiba tidak direncanakan. Tiba-tiba bertemu Syakir. Tiba-tiba Syakir ngajak ke sini. Tiba-tiba aja. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Kita bisa menjadwalkan, tapi belum tentu sampai ke sini. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. Saya bisa punya keinginan, Anda bisa punya keinginan. Tapi keinginan yang akan berjalan adalah keinginannya Allah. Anda bisa jadwalkan malam minggu ke Habib Hasan bin Ja'far Segaf.
ke majelis Nurul Mustafa. Bismillah. Kalau perlu tuh ditulis, dibakar, abunya dimakan. Biar pasti berangkat. Belum tentu. Bahkan bisa jadi belum nyampe nih, udah kurang 10 meter, bisa jadi meleng ke sana, meleng ke sini. Itu Anda sampai ke sini karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukuri, mari kita bersyukur karena kita berada di sini, dan insya Allah tempat ini akan abadi, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Ini rombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini rombongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.